Tentu tidak sama antara anak kecil, beda dengan orang dewasa, beda dengan penguasa, beda dengan rakyat jelata, beda-beda. Caranya ada adabnya sendiri-sendiri. Adabnya sendiri-sendiri. Beda misalnya antara orang berkuasa, misalnya anak kecil, beda. Misalnya apa namanya, orang biasa, tentu ini ada aturannya. Karena tujuan kita bernahi mungkar apa? Tujuannya untuk hilangnya kemungkaran, bukannya segera melampias kemarahan. Makanya ada perkataan Ghazali, dia mengatakan, saya lupa perkataan ulama, dia mengatakan bahwasanya orang mengingkari kemungkaran seperti tabib sama pasien. Pasiennya bikin jengkel, tapi dia berusaha melakukan yang terbaik buat pasien. Tujuan dia bukan untuk mematikan pasien, enggak. Tujuannya memperbaiki pasien semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Ya, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Oleh karenanya dia bersikap dengan pasien tersebut sesuai dengan koridor maslahat dan mudarat. Ya. Tentu tidak sama antara orang biasa. Orang biasa mungkin bisa tegur langsung. Penguasa beda, penguasa ada aturannya. Kalau mau tegur langsung depan dia, bukan main belakang misalnya. Ya, tegur depan dia. Dan kalau kita baca hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini kisahnya tentang apa? Kisahnya tentang Marwan Ibn Al-Hakam. Dalam Sahih Muslim, Marwan Ibn Al-Hakam ini ketika sholat Id, kalau salah Idul Adha, ya, dia khutbah dulu baru sholat. Dia khutbah dulu baru sholat. Padahal kita tahu sunnahnya kalau sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Tapi dia tidak ingin kalau dia sholat orang pada pergi. Ini sebagian pendapat ya. Sehingga mereka mengatakan kenapa Marwan khutbah dulu baru sholat? Karena kalau dia sholat dulu nanti dia khutbah orang pada tinggalin. Ada yang mengatakan tidak. Dia khutbah dulu baru sholat karena dikhawatirkan orang baru berdatangan dari jauh. Khawatir kalau dia sholat sudah selesai orang terlambat. Intinya dia punya ijtihad yang dia akhirnya memutuskan bahwasanya dia khutbah dulu baru sholat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menarik dia agar tidak naik mimbar. Sholat dulu. Dia mau naik mimbar ditahan, tapi dia tetap ingin naik mimbar. Akhirnya dia naik mimbar, datanglah seorang, kalau tidak salah Abu Mas'ud, ya, Al-Ansari, Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Ansari menegur. Dia mengatakan, as-salat qabla al-khutbah. Dia ngomong. As-salat, jadi Abu Sa'id Al-Khudri sudah berusaha mengingkari dengan tangan, tapi sang penguasa tetap naik. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri diam. Datanglah seorang sahabat yang lain, dia tegur. Dia mengatakan, as-salat qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Marwan mengatakan, dalam Sahih Muslim mengatakan, qad turika ma hunalik. Kata dia lain. Ini kondisi sudah lain. Itu di zaman Nabi, iya. Sekarang kami tinggalkan karena ada maslahat sendiri sehingga kami mendahulukan khutbah daripada dia punya takwil ya. Saya mendahulukan khutbah daripada salat. Akhirnya ketika Abu Mas'ud Al-Ansari menegur, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan maka dia telah menjalankan apa yang bisa dia lakukan. Sami'tu Rasulullah sallallahu, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, dia sebutnya hadis ini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran tegurlah dengan tangannya, dan itu Abu Sa'id lakukan tapi tidak berhasil. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau tidak mau dengan lisannya. Abu Mas'ud Al-Ansari negur dengan lisannya. Tidak berhasil juga. Wa illam yastati' fa bi qalbi, tidak bisa sudah hati mengingkari. Ya. Ini berkaitan dengan penguasa maka boleh seorang menegur di depan penguasa langsung, tapi niatnya ingin mencapai kebaikan. Makanya memang rawan kalau seorang menegur langsung di depan penguasa, karena fatal. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang terbaik adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Ya, kalau seorang maju ketemu penguasa mengatakan yang hak, kemudian dia bisa dibunuh, bisa dipenjara, bisa disiksa dan macam-macam. Ya, tapi bukan main belakang, depan. Jadi kalau kepada penguasa, tentunya kita ingat tujuan kita bernahi mungkar bukan hanya sekedar melepaskan kejengkelan, tapi untuk mencapai pada kebaikan. Beda antara orang biasa dengan penguasa. Penguasa kita ketemu langsung. Kalau yang lebih baik kita bisa berdua, kalau yang baik seperti dalam hadis ya, wal ya'khudh bi yadihi wal yakhlu bihi, fal ya'khudh bi yadi, barang siapa yang ingin memberikan man arada an yansaha bi sultan, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada sultan, maka ambillah tangannya dan berdua-duaan dengannya ya. Kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak dia sudah ada ma alaihi. Dia sudah menjalankan tugasnya. Itu yang cara terbaik, berdua tidak terang-terangan itu lebih baik. Ya, kalau tidak memungkinkan bisa langsung terang-terangan dengan kata-kata yang lembut seperti diriwayatkan dari, kalau enggak dari Khalifah Harun Ar-Rasyid atau dari Al-Ma'mun, disebutkan dalam Al-Muntazam karya Ibnu Jauzi ya. Ada seorang datang kepada khalifah, dia mengatakan, wahai khalifah, saya akan menasihati engkau, wa musyaddidun alaik, dan aku akan menasihati dengan keras, bersabarlah dengan nasihatku. Dia bilang kepada khalifah. Kata khalifah tersebut, tunggu sebentar.
Tunggu dulu, jangan begitu. Saya lastu syarran min Fir'aun wa anta lasta khairan min Musa. Saya tidak lebih buruk daripada Fir'aun dan kau tidak lebih baik daripada Musa. Saya tidak lebih buruk dari Fir'aun dan kau tidak lebih baik daripada Musa. Tapi Allah berkata kepada Nabi Musa tatkala mengutus kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, siapa tahu dia sadar atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau cara ini saya tidak perlu. Saya tidak mau nasihat seperti itu. Artinya manusia kita enggak usah bicara. Kita saja ada yang menasihat kasar kita terima, apalagi kita punya kekuasaan. Oleh karena seorang tujuan dia menasihati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bukan cuma melampiaskan kemarahan, ya. Ikhlas bukan karena kepentingan tertentu, bukan karena kepentingan partai tertentu, bukan karena kepentingan golongan tertentu. Tidak, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda menasihati. Saya ketemu langsung sampaikan itu yang terbaik dan itu afdhalul jihad. Afdhalul jihad. Karena tujuan kita adalah memberi perbaikan. Adapun ngomong di belakang ini seringnya tidak berhasil. Ngomong di belakang kalau tidak ikut prosedur seringnya tidak berhasil. Karena penguasa marah. Tidak suka, ya. Ada cara seperti itu, ya. Dia tampakkan atau tidak tampakkan manusiawi. Kita enggak usah bicara kita saja kalau ada orang ngomong belakang kita suka. Kita enggak suka. Kita ini enggak punya apa-apa, enggak punya kekuasaan apa-apa, kita enggak suka. Bagaimana ini orang yang punya kekuasaan? Maka silakan Anda beramar ma'ruf nahi munkar tapi dengan adab Islami yang diajarkan oleh syariat agar kita mencapai pada kemajuan, ya. Nabi mengatakan, barang saya melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Wa lam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika dhaful iman, dan ini yang paling rendah adalah mengingkari dengan qalbunya.